Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi untuk bermain di Piala Dunia U20 sirna begitu saja. Setelah di 2 match Piala Asia, Timnas Nusantara arahan Indra Syafri harus menelan pil pahit usai kalah dari Iran dan Uzbekistan. Dan kekalahan atas Uzbekistan 1-3 malam tadi telah mengubur mimpi pasukan Garuda Nusantara untuk bermain di Piala Dunia U20 meski Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Hasil minor yang diterima tim Garuda Nusantara itu akhirnya mengundang banyak komentar dari netizen, di mana tak sedikit yang mengkritik kinerja sang pelatih yang gak bisa memaksimalkan para pemainnya. Apalagi permainan yang gitu-gitu aja dari era Evan Dimas. Dan banyak pula yang sarkas akan program pemusatan latihan yang dirasa kurang lama. Di sisi lain, Pak Erik harus mengevaluasi besar-besaran jika masih bermimpi bahwa Indonesia bersaing di level internasional. Dan Coach Gerald Vredenburg pun siap mengambil alih timnas U20 dengan menggantikan Coach Indra Syafri. Iya, sebuah kekalahan yang memang layak untuk dikritik, karena ini bukan level ASEAN yang bisa dimenangkan dengan taktik yang monoton. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju. Ya, lagi dan lagi. Publik tanah air dibuat kecewa oleh permainan timnas U20 yang seperti gak ada perubahan. Dan Coach Indra Syafri kembali menuai kritik. Antara sejak era Evan Dimas sampai era Jens Lehmann, gaya mainnya gak berubah. Yang mana itu dinilai udah jadul serta ketebak. Ya, setelah melalui serangkaian persiapan yang gak sebentar, mulai dari ikut turnamen Aulon Cup, TC di Korea dan Jepang, lalu TC di Jakarta, Bali, sampai terakhir ikut turnamen mini sebelum Piala Asia. Akan tetapi, dari semua persiapan yang dilakukan, beneran deh kayak nggak kelihatan hasilnya di atas lapangan ketika terjun di turnamen. Yang mana PSSI menargetkan lolos ke Piala Dunia U20. Melawan Iran di match perdana grup C, Indonesia benar-benar dibuat tak berdaya dengan skor 3-0. Parahnya lagi, 3 gol yang terjadi prosesnya terbilang mirip-mirip, yakni mengirim bola silang ke kotak penalti. Hal yang seolah mengingatkan kita pada kelemahan timnas Indonesia di era-era sebelumnya. Dan tak sampai di situ saja. Pada match terbaru atau match kedua melawan Uzbekistan, kelemahan timnas Indonesia arahan Indra Syafri seolah-olah sudah kebaca lawan. 2 dari 3 gol tercipta lewat bola-bola atas. Dan kekalahan 1-3 malam tadi membuat peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 harus sirna. Meski masih menyisakan 1 match lagi, tapi Indonesia sudah dipastikan gak lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, di laga tersebut, di luar dari hasil yang ada secara permainan, kalau Mimin boleh jujur, ya asli, seancur itu. Bahkan Alex Pastoor yang terkenal sebagai analis terbaik di Belanda jika nonton match ini. Dan pastinya nonton sih, karena ia juga ingin melihat kalau ada potensi muda yang menjanjikan. Pasti akan geleng-geleng melihat taktik luar biasa dari tim ini. Long pass gak jelas, jarak antar lini yang ibarat kata kayak hubungan yang lagi ABL jauh-jauhan. Serta gak ada variasi serangan yang benar-benar dilakukan. Ditambah koordinasi di lini belakang yang maaf-maaf aja piuh amburadul. Sumpah asli, siapapun yang nonton pasti juga gregetan. Kayak TC selama itu, tapi mainnya kok macam gitu. Meskipun malam tadi sempat mencetak gol, tapi secara keseluruhan, aduh, ampun deh. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Timnas U20 dapat roasting media Vietnam. Sementara itu, kegagalan ini sendiri juga pada akhirnya mendapatkan beberapa sorotan dari media-media, khususnya di kawasan Asia seperti media Vietnam, Sohadap VN.
yang menuliskan laporan jika timnas U20 Indonesia sangat layak untuk dibilang gagal total. Karena biar bagaimanapun, tim ini dipersiapkan sudah sangat lama, tapi gagal memenuhi harapan. Terlebih, media sosial juga menyoroti gaya dan taktik dari Indra Syafri yang dianggap gak jelas. Bahkan media tersebut dengan tegas mengatakan kalau PSSI wajib untuk memecat Coach Indra atas ketidakmampuannya untuk mengoptimalkan pemain yang ada. Timnas U20 Indonesia tumbang, resmi tersingkir lebih awal. Sangat mengecewakan. Berambisi mencapai semifinal Piala Asia U20 2025 untuk meraih tiket ke Piala Dunia U20. Timnas U20 Indonesia malah tersingkir lebih awal setelah 2 kekalahan yang dialami. Dengan demikian, dari ambisi mencapai semifinal turnamen Asia hingga meraih tiket ke Piala Dunia U20, hal ini tidak mengherankan, mengingat penampilan pemain muda Indonesia yang kurang meyakinkan pada turnamen tahun ini. Kemungkinan besar setelah turnamen ini, pelatih Indra Syafri juga harus meninggalkan tim atau dipecat oleh PSSI, tulis media tersebut. Bersatu semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Pak Erik harus berani ambil sikap tegas. Kemenangan sempurna. Dikala Erik menilai timnas U20 mendapat pelajaran yang berharga, sebab yang dilawannya itu adalah sang juara bertahan. Ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan. Pasalnya, timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 setelah menelan 2 kekalahan di grup C. Di laga pembuka, Garuda Nusantara takluk dari Iran U20 dengan skor 0-3. Kendati tersingkir, Erick Thohir memastikan PSSI bakal terus melanjutkan program timnas Indonesia U20. Sebab hal itu guna menjaga regenerasi pemain untuk diproyeksikan ke level senior. Sebuah perjalanan berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Gen 7 mencetak gol penyeimbang, namun timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior, ungkap Pak Erick Thohir. Ya, jika masih ingin punya mimpi bermain di Piala Dunia U20, Pak Erick harusnya mengambil tindakan tegas, seperti apa yang dilakukan kepada timnas senior. Dia harus bisa mengambil langkah yang tepat, termasuk untuk menghentikan Coach Indra Syafri. Kalau gini-gini terus, ya level Indonesia U20 hanya di ASEAN. Dan di Piala Asia kali ini sudah terbukti kualitas tim ini. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan Dan terlepas dari apapun, Coach Gerald sendiri mengakui sudah sangat siap jika ingin diperintahkan oleh Pak Erick Thohir untuk menggantikan posisi Indra Syafri. Dan dia juga akan mencari sejumlah pemain keturunan untuk membuat regenerasi timnas lebih menjanjikan. Bukannya meremehkan skuad Indonesia saat ini, tapi ya kita bisa lihat sendiri. Para pemain-pemain sekarang sulit untuk bersaing dengan pemain-pemain di level Asia. punya nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Kita legenda.